Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Mailan Indriani, NPM 234111053 dari kelas manajemen 23A. Di sini saya akan menyampaikan materi mata kuliah matematika bisnis, yaitu tentang aplikasi barisan dan deret dalam bisnis. Dan dalam usaha bisnis, penerapan barisan bagi dunia bisnis yang lebih sesuai adalah barisan dan deret aritmatika. Karena apabila diukur dengan barisan geometri, variabel-variabel ekonomi seperti biaya produksi, modal, pendapatan, tenaga kerja akan kesulitan untuk mengikutinya dalam arti segera memenuhinya. Contoh soal yang pertama yaitu stok barang PTX pada bulan 1 sampai dengan 10 setelah dihitung rata-rata permintaan barang tersebut ialah 7. Berapakah stok barang pada bulan ke-67? Jawab, diketahui A sama dengan 10 dan B sama dengan 7. Yang ditanya yaitu U6. U6 sama dengan 10, 6 min 1 dikali 7, U6 sama dengan 10 plus 5 kali 7, U6 sama dengan 10 plus 35, U6 sama dengan 45. Contoh soal yang kedua yaitu, perusahaan keramik menghasilkan 5.000 buah keramik pada pertama produksi. Dengan adanya penambahan tenaga kerja, maka jumlah produk yang dihasilkan juga dapat ditingkatkan. Akibatnya, perusahaan tersebut mampu menambah produksinya sebanyak 300 buah setiap bulannya. Jika perkembangan produksinya konstan setiap bulan, berapa jumlah keramik yang dihasilkan pada bulan ke-12? Berapa buah jumlah keramik yang telah dihasilkan selama 1 tahun pertama produksinya? Penyelesaiannya yaitu yang pertama, jumlah keramik yang dihasilkan pada bulan ke-12 dengan rumus UN sama dengan A plus N-1 dikali B. UN yaitu U12 sama dengan 5.000 plus 12 min 1 dikali 300. 5.000 plus 11 dikali 300. 5.000 plus 3.300. Jadi U12 sama dengan 8.300. Yang kedua yaitu dengan menentukan jumlah keramik yang telah dihasilkan selama 1 tahun pertama produksi adalah dengan rumus SN sama dengan N per 2 dikali A plus UN. S12 sama dengan 12 per 2 dikali 5.000 plus 8 dikali 300. S12 sama dengan 6 dikali 5.000 plus 8 dikali 300. S12 sama dengan 6 dikali 13.300. S12 sama dengan 79.800. Selanjutnya yaitu model bunga sederhana. Yang pertama yaitu bunga sederhana atau tunggal. Bunga merupakan suatu balas jasa yang dibayarkan bila mana kita menggunakan uang. Jumlah uang yang dipinjamkan atau diinvestasikan di bank disebut modal awal atau pinjaman pokok atau prinsipal. Pendapatan bunga menurut metode ini dinamakan bunga sederhana dan dapat dinyatakan dengan rumus berikut. I sama dengan PIN, dengan I merupakan jumlah pendapatan bunga, B sama dengan pinjaman pokok atau jumlah investasi, dan I merupakan tingkat bunga tahunan, N merupakan jumlah tahunan. Selanjutnya yaitu contoh soal berikut. Dengan penyelesaian diketahui P sama dengan 12 juta, N merupakan 4, I sama dengan 15% menjadi 0,15. Ditanya yaitu I dan Fn. Jawab, diketahui yaitu I sama dengan PIN. I sama dengan 12 juta dikali 0,15 dikali 4 menjadi 7.200.000. Yang kedua yaitu Fn dengan rumus Fn sama dengan P plus 1. Fn sama dengan 12 juta plus 7.200.000. Fn sama dengan 19.200.000. Model bunga majemuk. Model bunga majemuk merupakan penerapan deret ukur dalam kasus simpan pinjam dan kasus investasi. Dengan model ini dapat dihitung besarnya pengembalian kredit di masa datang berdasarkan tingkat bunganya atau sebaliknya.
untuk mengukur nilai sekarang dari suatu jumlah hasil investasi yang akan diterima di masa datang. Dengan rumus Fn sama dengan P1 plus I, di mana Fn ialah modal awal pada awal tahun ke N, P ialah investasi, I ialah tingkat suku bunga, dan N ialah jumlah periode pinjaman. Nilai dari modal awal pada akhir periode ke N atau Fn adalah jumlah dari modal awal P ditambah pendapatan bunga selama periode waktu ke N adalah Fn sama dengan P plus I, di mana Fn merupakan nilai uang di masa datang, P merupakan pinjaman pokok, dan I merupakan pendapatan bunga. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.